Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Tadi sudah di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pendahuluan JavaScript. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua, yaitu variabel. Ya. Tahapan pertama kita sudah belajar bagaimana cara output dari JavaScript ke browser. Yang sekarang adalah kita variabel ya. Setelah variabel kita masuk ke tipe data dan operator dari variabel tersebut. Oke. Apa itu variabel ya? Setiap bahasa pemrograman pasti mempunyai sebuah variabel. Ya. Variabel itu adalah tempat di mana kita menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada JavaScript. Nah, semua bahasa pemrograman pasti punya variabel. Itu ibaratnya kita itu sedang mau masak. Ya, contoh. Kita analogikan kita mau masak, kita siapin bumbunya. Nah, bumbu tersebut kita simpan di wadah-wadah tertentu kan, bagi mangkok ataupun piring ya. Nah, yang disebut mangkok dan piring itu yang disebut dengan variabel. Jadi bahan-bahan dari masakan tersebut, baik itu contohnya bawang, cabai, kita simpan di sebuah mangkok. Itu analogi untuk sebuah variabel. Jadi di sini kita buatin dulu tempatnya nih buat nanti file apa data-data yang mau nanti kita olah ya di sebuah bahasa pemrograman. Oke. Setiap penulisan variabel pasti punya aturan ya. Semua bahasa pemrograman variabelnya punya aturan dan semuanya hampir mirip ya. Yang berikut ini adalah aturan-aturan penamaan dari variabel tersebut. Oke. Pertama adalah harus diawali dengan karakter. Karakter itu huruf ya. Tidak boleh ada angka ya. Jadi kalau variabel itu huruf pertamanya adalah angka itu tidak bisa ya, tidak boleh. Kedua adalah tidak boleh menggunakan spasi. Kalau ada dua kata pakainya apa? Underscore. Contoh yang di bawah tuh, nama variabel. Kalau dua kata pakainya angka. Huruf kapital sama huruf yang kecil ya, itu punya arti yang berbeda. Jadi case sensitif. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript. Contoh print ya, itu nggak boleh ya. Ada beberapa perintah yang nanti muncul, biasanya nanti waktu ketika kita ngoding nanti dia akan muncul kalau itu tidak boleh, kalau itu error, karena itu merupakan perintah dari JavaScript ya. Oke, di bawahnya adalah contoh-contohnya penulisan variabel. Variabel penulisannya boleh menggunakan var ya, boleh atau tidak ya. Variabel, nama variabel, terus nah ini nilai ini baru nih isinya dari sebuah variabel tersebut ya. Boleh juga tidak menggunakan. Contoh di bawah ini beberapa nama variabel. Var nama itu ini masih belum masih nol nih, isinya nol. Terus yang kedua var nama sama dengan sekian meka ya. Var x sama dengan 1998. Nah ini contoh-contoh variabelnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita sudah punya wadahnya, terus kita ingin tahu nih di variabel tersebut yang boleh diisi itu apa ya. Nah, data-datanya apa yang boleh diisi? Nah, ada tipenya ya. Jadi variabel-variabel yang di sini ini ada tipenya ya, yang boleh diisi sama si variabel tersebut ya. Nah, ada 4 macam di JavaScript. Yang pertama adalah numeric ya. Numeric contoh ini numeric. Terus kedua ada string. String yang ini. Ini yang ada petiknya berarti string. Terus boolean. Boolean itu true or false ya. Harusnya ini var y sama dengan true. Yang keempat adalah null. Null itu variabel yang tidak diinisiasikan. Ini null nih. Ini kalau kita panggil ini isinya null. Oh ya. Ya itu empat tipe data yang boleh diisi ya. Nah, ingat tadi di video sebelumnya bahwa tipe data yang ada di bahasa pemrograman itu berbeda dengan tipe data yang berada di database ya, atau basis data. Ya. Kalau di basis data kan ada banyak tuh. Ada varchar, ada date, ada datetime, ada bloom ya. Ada lagi teks.
ada char, ada float, ada double, ada big integer, banyak kalau di basis data. Kalau di bahasa pemrograman biasanya cuma integer, float, double, string, array, objek, ya, boolean, tipe-tipe data yang ada di bahasa pemrograman. Tidak hanya di JavaScript. Ya, ini contoh-contohnya numerik. Dia bilang ada dua macam, yaitu bilangan bulat, integer, atau pecahan, ya, disebutnya numerik. Ini contoh nih, ini desimal nih, desimal yang bilangan bulat bisa dituliskan desimal, oktal ataupun heksagonal. Nah, yang kedua adalah ini adalah float, ya. Ini yang bilangan real, yang float, ya. Yang ada koma-komanya, pokoknya kalau nggak float double. Kalau float itu kapasitasnya bitnya lebih kecil dibandingkan double. Kalau double 10 juta koma gitu. Nah, itu biasanya pakai double. Oke. Tipe string, ya ini string. String itu ada cirinya, ada petiknya, biasanya sih berupa kalimat, ya, ataupun kata. Nah, ada dua macam. Ada yang pakai petik satu, ada yang petik dua. Silakan nanti kalau mau nyobain di prakteknya pakai petik satu atau petik dua. Kalau petik satu itu dia akan menampilkan apa adanya yang ada di dalam variabel tersebut. Walaupun di sini ada sebuah tag HTML, tag HTML tersebut tidak akan dijalankan, ya, tidak akan di-compile menjadi sebuah tampilan. Nah, kalau di petik dua, misal ini ada tag P ditutup dengan tag P. Nah, ini akan tag P itu akan di running di browsernya. Jadi dianggap dia adalah sebuah HTML. Ya. Kalau di sini ada tag P, di sini ditutup tag P, yang muncul nanti di browsernya apa adanya yang ada di petik 1. Itu perbedaan petik 1 sama petik 2. Yang ketiga ada tipe boolean. Ya, boolean itu yang nilainya true atau false. Kata dia par X, Y lebih besar dari 90. Kalau Y-nya 20, berarti ini adalah false. Kalau lebih besar ya Y-nya berarti true. Ya. Nah, tipe 0 digunakan untuk mempersatukan variabel yang tidak diberi nilai. Nilai awal, ya, contoh yang tadi par nama gitu, yang di atas tadi sini. Par nama, par Y, ya, itu namanya yang tipenya 0. Oke. Itu dari tipe data yang ada di variabel. Nah, tadi analoginya kita kembali ke masak, ya. Masak, kita punya bahan-bahan cabai, bawang di dalam sebuah mangkok, ya. Nah, bahan-bahan tersebut mau kita apakan? Ya, bahan-bahan tersebut mau kita apakan? Nah, disebutnya dengan operator, ya. Kalau di bahasa pemrograman itu operator. Cabai sama bawang mau saya tambahin, ya, mau saya blender. Nah, nanti di sini disebutnya operator. Nah, ada beberapa macam, ya, operator, ya, yang bisa dilakukan di setiap bahasa pemrograman. Ini semuanya mirip, semua bahasa pemrograman pasti sama operatornya. Aritmatik, sign, bit, perbanding, logika, percabangan, stringnya, semuanya sama. Nah, kalau aritmatik itu berarti penjumlahan, pengurangan, ya, dan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagi, ya, itu aritmatik. Saya yakin semuanya sudah pernah belajar tentang aritmatika, ya, di bahasa pemrograman yang lain, ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, ya. Ini penjelasannya ke bawah, ya. Ini untuk aritmatik, operatornya penjumlahan, pengurangan, pembalian, membagi, modulus itu sisa hasil bagi, terus increment sama decrement. Nah, ini untuk pemberian nilai nih, pemberian nilai sesama contoh di atas, misal par nama Zaskia Meka. Nah, itu penandanya ini bersama dengan, ya, pemberi nilainya. Jadi variabel tersebut diberi nilai isian adalah Zaskia Meka. Kalau plus ini, plus sama dengan itu artinya sama seperti variabel tersebut adalah variabel tersebut ditambah variabel lain. Jadi kalau dua ini sama, ditulis seperti ini bisa kalau di sintaknya.
Sama yang kedua juga sama nih untuk yang pengurangan. Ya. A sama dengan A plus 1. Bisa dituliskan A plus sama dengan 1. Ya. Itu untuk yang pemberi nilai. Ini untuk yang bit. Ada operasi berhubungan dengan pemanipulasian bit pada operan bertipe bilangan bulat. Ya. Nah ini untuk yang bit ya. Terus berbanding ya. Ini yang sering dipakai ini. Username sama dengan admin. Nah ini pembandingnya. Ya. Ada pembanding 2, ada 3. Kalau di PHP ada yang sama dengannya 3. Kalau di PHP sama yang 3 itu dia membandingkan keduanya sama dan tipe datanya sama. Ya. Kalau ini cuman membandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Gitu. Sama dengan A sama dengan B. Gitu kan. Ini sama dengan satunya. Kalau sama dengan 1 disebutnya tadi assign-nya, pemberi nilai. Kalau 2 berarti membandingkan antara A dan B. Sama enggak? 5 sama dengan 5. 5 dibandingkan dengan 5. Berarti sama. Nanti nilainya true. Tuh. Ini sama nih, bukan sama. Tidak sama dengan dan lebih besar dan lebih kecil. Nah, untuk logika ini adalah operan yang bertipe boolean ya. Nah, tadi kita udah sebut di sini. Username apakah sama dengan admin? Username sama dengan admin dan dan user password sama dengan 1 2 3 4. Nah, kalau username yang diinput oleh user admin dan password yang diinput ada 1 2 3 4, berarti kan dan berarti operan n. Jadi kedua-duanya benar ya. Benar nih si user inputnya. Berarti benar ya. Untuk logika n itu yang diingat seperti ini. Kalau kedua-duanya, kalau antara sini dan sini kedua-duanya benar, dia akan benar. Sisanya salah semua. Itu untuk yang n. Untuk yang or, antara sisi kiri dan sisi kanan nih. Jika dia kedua-duanya salah, dia salah. Sisanya benar semua. Ya, nanti ingat-ingat lagi tabel logikanya ya. Tabel logika antara n sama or. Karena ini dipakai sekali ya di bahasa pemrograman. Karena programmer itu penuh dengan logika, ya. Bukan penuh dengan perasaan. Itu logika untuk wanita laki, ya. Untuk perempuannya adalah perasaan. Kalau yang bisa berdua-duanya itu adalah pemain hati, luas. Pemain hati, pinter logika dan pinter berperasaan. Yes, just kidding. Oke, lanjut. Ya, itu untuk logika silakan dipelajari lagi. Ini contoh-contohnya di bawah ada. Ya. Nah, untuk string ini adalah penggabungan ya. Jadi setiap bahasa pemrograman pasti juga sama. Ada 2 variabel mau saya gabungin, ya kan? Stringnya bisa ya. Contoh ini JavaScript ada 2 variabel, yang A Java, yang B script. Saya gabungin ya. Pakai plus. Lah, yang plus tadi kan Pak dipakai buat operator, kan? Operator aritmatik. Emang bisa kalau string kita gabung dengan string pakai plus. Nah, bisa ya. Nanti tinggal ditentukan tipe datanya apa. Kalau di JavaScript dia pakai plus, di Java dia pakai plus, PHP dia pakai titik untuk menggabungkan dua string. Di yang lainnya semuanya hampir pakai plus. Yang beda cuma di PHP ya pakai titik. Oke. Ini contohnya ke bawah. Nah, ingat ya, ada penjelasan bahwa di sini ada 2 macam ya. Ketika plus ini nih, bahas tentang plus. Tadi kan udah ada di aritmatik ya, di penjumlahan. Ketika dua-duanya string ya pasti digabung ya. Contoh ini ada beberapa contoh. Ini yang 2 ini string ya. Contoh ini dulu deh. E, B dan plus C. E ini yang pertama adalah ini. Yang pertama ini E itu dokumen Redland tolong tuliskan bahwa
100 ditambah 200 hasilnya ini. Nah, ini E berarti A ditambah B. Ya, ingat ya, kalau yang ada petiknya berarti dia string. Ketika string ditambah string, hasilnya adalah string ya. Dia akan digabungkan. Jadi hasilnya adalah 100 200 ya. Atau 00 200 ya. Terus yang kedua, kita E-nya kita timpa ya, di operate. Di sini adalah B tambah C. Berarti kan string ditambah integer. Nah, jika ketemu string tambah integer ya atau number, dia tetap hasilnya adalah string 200 300. Nah, beda halnya dengan yang E sama dengan C dan D. Nah, ini keduanya kan number nih. Nah, baru dijumlahkan ya. Jadi ini operator aritmatik ya. Contohnya di bawah. Ini hasilnya. Tuh. Ya. Gitu ya. Nah, ini sekedar tambahan bahwa semua nanti kalau kita bikin form nih, baik di Android ya, di HTML, di desktop, di mana aja punya yang ada kaitannya sama data yang diinput oleh user. Contoh username sama password itu kan diinput sama user. Terus angka 1 dan angka 2 diinput oleh user. Ya. Nah itu semua tipe datanya pasti hasilnya string. Ya. Semua data yang dihasilkan dari form itu pasti string. Ya. Dikirim ke server pasti hasilnya string. Ya. Kecuali nanti PHP, kalau PHP dia bisa otomatis tahu ini string atau apa number. Anggap aja semuanya string. Nah, jadi harus data yang kita terima dari form itu harus kita rubah di parsing ya. Kita mau rubah dia mau jadi integer, kita harus parsing dulu jadi integer. Kita mau rubah jadi float, kita harus dulu rubah jadi float. Makanya beberapa bahasa pemrograman suka ada perintah float kan, atau to float, to integer. Gitu. Itu untuk merubah dulu tipe datanya. Oke. Nih contohnya di bawah ada. Ya. Ini pembahasan dua inputan ya yang akan dijumlahkan oleh si user. Oke. Ini kita logikan, kita masukkan dulu proses flowchart-nya si sistem. Pertama kita input bilangan pertama, terus input bilangan kedua. Kita jumlahkan. Nah ini kan udah ada action nih. Klik event kan, jumlahkan. Nah si JavaScript akan baca perintahnya apa nih si jumlahkan ini nih. Klik, dia akan baca yang ada dokumen HTML ini nih. Set, kita lihat nanti shortcut-nya. Dia mau ambil data ini, dia ambil data ini, dia proses, baru dia output. Nah, karena setiap fungsi itu pasti punya input, punya proses, punya output ya. Biasanya ya. Biasanya untuk fungsi itu sama seperti halnya sistem. Dia punya inputan ya, data yang akan diolah. Itu disimpan di variabel, terus kemudian diolah, kemudian outputnya apa dari sebuah fungsi tersebut. Oke. Jadi kalau ini kan fungsi dari jumlah ini, dia akan outputnya berupa alert ya, pesan browser. Kita baca nih, kita logiknya kita baca. Ini body, ini sintaks JavaScript-nya. Oke, ini tampilan HTML-nya. Kita buat form dengan name-nya fform ya. Terus masukkan data lewat keyboard. Oke. Yang pertama adalah sebuah tag input, tipenya text ya. Ingat text ya. Ini kan ada nanti kita mau nyobain pakai isnan itu. Size-nya 11 ya, maksimal input, maksimal karakter yang diinput ada 11. Terus kita kasih nama di input tersebut adalah bilangan 1. Yang ini bilangan 2 ya. Terus yang di bawah adalah buttonnya nih. Input tipe button. Tulisannya jumlahkan ya. Ketika diklik dia mau baca sebuah function ya, sebuah metode jumlah. Nah, itu. Kalau kita ketemu kurung buka kurung tutup ini berarti kita itu mengakses sebuah fungsi ya, sebuah function atau sebuah metode yang ada di JavaScript. Kalau di HTML ya, kalau di PHP ya PHP. Kalau di JavaScript ya Java ya Java. Pokoknya kalau ketemu ada kurung buka kurung tutup ini, walaupun ini isinya kosong, parameternya kosong, ini tetap di sebuah fungsi. Nanti kalau mau di
set ada parameternya juga bisa. Asalkan di sininya di jumlahnya ada parameternya. Oke, klik jumlah, dia akan baca fungsi jumlah. Nah, di sini ada yang keduanya input tipe reset value ulang. Nah, ini mah tombol yang otomatis dia akan menghapus mengosongkan isian dari input tersebut asalkan berada di dalam sebuah tag form ya. Jadi inputnya harus ada di dalam sebuah tag form nih. Ini form pembuka, ini form penutup. Oke. Kita langsung ke function jumlahnya di JavaScript. Nah, di sini ada variabel bilangan 1 ya. Nah, kenapa nih ada sini ada tulisan parse float ya, dokumen form bilangan 1 value. Nah, bilangan 1 ini anggap belum ada ya. Ini anggap kita belum pakai parse float ya. Jadi parse itu dirubah menjadi sebuah tipe data float. Oke. Cari dokumen HTML kata dia yang name-nya titik ya name form ya. Dan name di dalam form tersebut ada lagi name lagi nih. Oh, ini bilangan. Nah, kita ambil value-nya gitu kata dia. Atau ini bisa diganti nih. Kalau pakai ID bisa. Ya, kalau kita mau pakai ID nanti kita praktekin kalau pakai ID. Ini kita ikutin dulu aja teorinya. Nah, kita ambil data yang ini berarti nih, bilangan 1 yang isinya value. Nah, di input ini ya, tag input ini pasti punya atribut HTML namanya value ya. Setiap inputan pasti punya value. Ya. Tag value seperti ini nih. Nah, ini atribut dari input nih, value. Tapi ini tipenya button, jadi tampilannya ya button. Kalau ini kan tampilannya isian teks. Oke, kita ambil yang ada di sini ya. Kalau user input 5 ya nanti dia ini value-nya otomatis isinya 5 ya. Itu. Bilangan 1 sama bilangan 2 sama. Nah, dia kasih syarat nih. Jika ya bilangan 1 yang tadi udah diinput kita rubah jadi sebuah tipe data float. Jika dia bukan sebuah apa nih artinya nih is none. Is none itu kepanjangannya is not a number ya. Is not a number berarti kan. Jika bilangan 1 adalah bukan sebuah number, ubah bilangan 1 isinya jadi 0,0 ya. Itu bilangan 1 ya. Karena kenapa? Ini yang diinput kan belum tentu angka ya. Kalau di sininya teks nih, input teks kan bisa aja si user inputnya A atau B atau C atau bilangan pertama ya pertama gitu. Nah, kan kalau huruf ya, kalau huruf diparsing menjadi float kan nggak bisa pasti. Tetap dia akan bukan sebuah number ya. Dipaksa jadi float ya bukan number, bukan sebuah float ya. Makanya di sini dicek jika si isnan ini hasil dari parsing ini adalah bukan sebuah number, udah jadi number aja jadinya isinya 0,0 ya. Gitu. Isnan, is not a number. Makanya ada nanti kalau udah sering belajar bahasa pemrograman suka muncul kalimat none ya. Alert none. None itu NaN kecil. Berarti not a number. Jadi kita harus parsing dulu data yang kita olah menjadi sebuah number. Oke. Ini bilangan 1 bilangan 2 sama. Yang hasilnya adalah variabel hasil bilangan 1 dan bilangan 2 ditambah. Karena ini udah merupakan float, ya nanti otomatis dia akan menjadi aritmatik. Ya. Munculin hasil alert, hasil penjumlahan tambah hasil. Nah, beda sama ini kan. Tadi udah dibahas antara string ketemu float atau number, dia akan jadi string. Jadi hasilnya adalah tulisan ya, hasil penjumlahan sama dengan ini bukan dijumlah lagi bukan, tapi ini digabungkan. Ya, ini. Hasil penjumlahan sama dengan 13. Oke. Itu penjelasan tentang variabel dan operator ya. Operator yang ada di sini apa aritmatik dan macam-macam. Nah, untuk supaya latihan boleh yang mau latihan mandiri tambahkan tombol pengurangan perkalian sama pembagi ya. Berarti di sini tambahin tombol kurangi, bagi dan kali. Berarti di sininya tinggal tambahin 3 baris nih di bawah input ini.
if-nya button, value-nya kurangkan, konfliknya berarti ini kurang ya. Terus yang kedua kali berarti fungsinya kali, terus satu lagi bagi. Nah tinggal ditambahin ya, satu blok ini kita copy ya, kita copy buat di bawahnya, di bawah sini masih di dalam text script, tinggal ganti ininya aja nih. Terus ininya ganti hasil pengurangan ya, ini biarin, ini kan ini penggabungan string ya. Oke, silakan dipelajari di latihan, semakin banyak berarti kita semakin bisa. Terima kasih untuk pembelajaran di kali ini. Kita bahas tentang variabel JavaScript. Kita akan belajar selanjutnya bagaimana praktek memanfaatkan dari JavaScript. Terima kasih. Silakan dicoba. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.